Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebla Rizka Zahira dari kelas Gizi 5A dengan NIM 19223183. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan tentang analisis konsumsi makanan pada anak usia 6 sampai 23 bulan menggunakan metode infant and young child feeding. Anak usia 6 sampai 23 bulan berada pada fase penting pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi cukup melalui MPASI yang tepat jumlah, frekuensi, dan kualitasnya. Kekurangan asupan pada periode ini itu dapat menyebabkan masalah seperti stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien. Untuk menilai kualitas dan kecukupan makan anak digunakan indikator IECF yang mencakup MDD, MMF, dan MMFF. Analisis konsumsi pangan dan metode IECF membantu menggambarkan pola makan dan status gizi anak sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan program gizi yang lebih tepat sasaran. Metode IHCF merupakan standar praktik pemberian makan dan minum yang optimal bagi bayi dan anak usia 6 sampai 23 bulan, mencakup inisiasi menyusui dini, aksi eksklusif hingga 6 bulan, serta pemberian MPASI dengan jenis dan frekuensi yang tepat setelah usia 6 bulan. Tiga indikator utamanya merupakan minimum dietary diversity, MDD, minimum milk frequency, MMF, dan minimum milk feeding frequency, MMFF, yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi dan pola makan anak. Anak yang memenuhi indikator IHCF terbukti memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak memenuhinya. Dalam metode IHCF itu terdapat tiga indikator yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu MDD, MMF, dan MMFF. MDD merupakan indikator gizi yang menilai seberapa banyak anak usia 6 sampai 23 bulan yang makan makanan dari setidaknya 5 kelompok dari 8 kelompok makanan yang ditentukan dalam 24 jam terakhir. Indikator ini tuh digunakan untuk melihat variasi jenis makanan yang konsumsi anak sebagai tanda dari kecukupan asupan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada MMF, yaitu merupakan indikator dalam metode pemberian makan anak balita yang mengukur seberapa sering anak diberikan makanan padat, makanan semi padat, atau susu untuk anak yang tidak menyusu dalam 24 jam terakhir. MMF mengevaluasi apakah anak mendapatkan makanan secukupnya sesuai dengan usianya atau apakah sedang menyusu agar kebutuhan energi dan nutrisi anak terpenuhi. Dan yang terakhir ada MMFF, yaitu jumlah minimum kali anak diberi susu baik ASI maupun susu formula jika anak tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Frekuensi ini tuh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makro dan mikro yang diperlukan oleh anak. Berikut merupakan biodata responden yang saya wawancarai, yaitu anak dengan inisial M, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Surabaya 25 Desember tahun 2024, yang berusia 10 bulan. Saya melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Berikut merupakan hasil food recall responden anak M dari pagi hingga malam. Berikut merupakan analisis indikator MDD. Menurut WHO, anak dikatakan memenuhi minimum dietary diversity jika mengonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok makanan dalam 24 jam terakhir. Karena anak yang telah mengonsumsi semua makanan pada semua kelompok makan tersebut, maka pola makannya itu tergolong cukup bervariasi dan memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan. Lalu terdapat analisis indikator MMF. Berdasarkan indikator minimum meal frequency MMF, anak usia 6 sampai 23 bulan itu yang masih menyusu perlu mendapatkan MPASI minimal 3 kali sehari. Nah, dari hasil food recall anak M, itu telah mengonsumsi MPASI sebanyak 3 kali sehari dengan menu yang bervariasi, sehingga dapat memenuhi standar minimal MMF dan mendapatkan skor 1 sebagai tanda pemenuhan indikator tersebut. Berikut merupakan analisis indikator MMF. Berdasarkan hasil food recall, anak M itu mengonsumsi susu formula 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari dengan total 240 mili. Hal ini memenuhi standar minimum milk feeding frequency yang mensyaratkan anak usia 6 sampai 23 bulan itu mengonsumsi susu minimal 2 kali sehari dengan total 200 sampai 500 mili. Dengan demikian, anak M telah memenuhi kriteria minimal MMFF dan memperoleh skor 1 pada indikator tersebut. Selanjutnya adalah analisis pemenuhan MAD. MAD atau minimum acceptable diet itu merupakan indikator penilaian pemberian MPASI pada anak usia 6 sampai 23 bulan yang menggabungkan tiga indikator, yaitu MDD, MMF, dan juga MMFF. Indikator ini tuh digunakan untuk menilai keragaman dan kecukupan frekuensi makan anak guna memastikan bahwa kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, berdasarkan tabel analisis pemenuhan MAD, yaitu MDD, MMF, dan MMFF itu dapat diketahui bahwa anak M telah memenuhi standar minimal dari ketiga indikator karena telah menerima skor 1 pada masing-masing bagian, dengan total akhir skor 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak M itu telah menerima makanan yang dengan variasi yang cukup beragam dan frekuensi yang tepat. Terdapat
beberapa hal yang dapat saya rekomendasikan untuk ibu atau pengasuh balita dari hasil analisis pemenuhan MAD, yaitu ibu dan pengasuh itu disarankan untuk memberikan makanan yang beragam, bergizi dan aman bagi balita, meliputi ASI, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, daging, telur, buah, serta sayuran kaya vitamin A. Tidak hanya itu, makanan itu juga harus disiapkan secara higienis dan disesuaikan teksturnya dengan kemampuan anak. Pengasuh perlu memberi makan secara responsif dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang, serta memantau pertumbuhan anak secara rutin sesuai panduan WHO dan Kementerian Kesehatan. Edukasi dan konsistensi dalam pemberian makan sangat penting agar kebutuhan gizi anak terpenuhi sehingga anak dapat tumbuh sehat, kuat, dan aktif secara optimal. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode YCF. Itu pada kelebihannya itu, YCF itu memiliki banyak kelebihan dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan anak. Metode ini tuh menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan berbasis bukti untuk memastikan anak itu mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas, termasuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Selain itu, IHF itu bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga efektif digunakan dalam mengedukasi dan rekomendasi gizi bagi pengasuh anak. Pendekatan ini tuh juga mendorong konsumsi makanan yang beragam agar kebutuhan makro dan mikronutrien anak itu terpenuhi demi pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Lalu untuk kekurangannya itu, uh, terdapat beberapa tantangan, terutama terkait hambatan budaya yang mempengaruhi kebiasaan pemberian makan anak dan terkadang bertentangan dengan prinsip IECF. Selain itu tuh ada kurangnya pengetahuan ibu tentang makanan sesuai dengan minimnya, sesuai serta minimnya dukungan dari pemerintah, keluarga, dan lingkungan yang turut menghambat efektivitas dari metode IECF ini. Oleh karena itu diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi gizi, pemberdayaan keluarga, dan penyesuaian dengan konteks sosial budaya agar penerapan metode IECF itu tuh dapat berjalan dengan optimal. Dapat disimpulkan dari laporan ini itu anak M telah memenuhi seluruh indikator IHCF yaitu MDD, MMF, dan MMFF dengan total skor 3 yang menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kategori minimum acceptable diet atau MAD. Artinya pola makan anak M itu sudah sesuai dengan pedoman WHO dalam hal variasi, frekuensi makan, dan pemberian susu. Secara keseluruhan praktik pemberian makan anak itu dinilai baik namun perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Metode IHCF itu juga terbukti efektif untuk menilai dan memperbaiki praktik pemberian makan anak meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan gizi, faktor budaya, dan juga dukungan lingkungan terbatas. Dapat disarankan dari hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa ibu dan pengasuh perlu terus menjaga meningkatkan pemberian makan yang beragam seimbang dan sesuai usia anak. Makanan harus mencukup berbagai sumber gizi seperti ASI, serealia, kacang-kacangan, produk hewani, buah, dan sayur kaya vitamin A dengan tekstur dan cara pemberian disesuaikan dengan usia anak. Dukungan dari tenaga kesehatan melalui edukasi gizi dan pemantauan rutin serta dari pemerintah melalui program penyuluhan sangat penting agar pemberian makan anak semakin baik dan mampu mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.